Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya yang berjudul Mengelola Sumber Daya Manusia Global. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ririn Kurniawati, Tambuk B1 190 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2019. Langsung saja. Membahas mengolah sumber daya manusia global, tetapi sebelum itu kita mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia internasional. Kita dapat mendefinisikan manajemen sumber daya manusia internasional atau disingkat MSDMI sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan pemberi kerja untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka. MSDMI umumnya berfokus pada 3 topik utama, yaitu pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global, sebagai contoh menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengelola karyawan ekspatriat atau mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Next, bagaimana sih perbedaan antar negara mempengaruhi manajemen sumber daya manusia? Tantangan dari manajemen sumber daya manusia internasional tidak hanya berakar dari jarak yang terlibat, meskipun ini penting. Masalahnya yang lebih besar adalah dalam berurusan dengan perbedaan kultural, politik, hukum, dan ekonomi antar negara dan orang-orang mereka. Akibatnya adalah bahwa apa yang berhasil di sebuah negara mungkin saja gagal di negara lainnya, yaitu faktor kultural, faktor hukum, dan sistem ekonomi. Contoh sumber daya manusia atau SDM di luar negeri yaitu Uni Eropa, yaitu pertama upah minimum Uni Eropa, kedua jam kerja, dan ketiga terminasi hubungan kerja. Sedangkan contoh sumber daya manusia di luar negeri yaitu Tiongkok, yaitu pertama perekrutan, kedua seleksi, ketiga kompensasi. Baik, selanjutnya meningkatkan kinerja SDM sebagai pusat laba. Terdapat solusi komuter yang melibatkan perjalanan yang sering ke luar negeri tetapi tanpa relokasi formal. Sebuah survei menemukan bahwa sekitar 78% dari pemberi kerja yang disurvei mempunyai sebentuk kebijakan lokalisasi. Ini adalah kebijakan untuk mentransfer karyawan bangsa negara asal ke anak perusahaan asing sebagai karyawan transfer permanen. Selanjutnya offshoring. Apa itu offshoring? Offshoring yaitu memindahkan proses seperti bisnis, manufaktur, atau operasi pusat ke panggilan ke luar negeri, sehingga membuat karyawan lokal di luar negeri melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan karyawan domestik dalam perusahaan. Next, peran SDM dalam memilih lokasi offshoring. Sebagai contoh, SDM membantu manajemen puncak. Pertama, untuk menentukan total biaya tenaga kerja, meliputi upah langsung dan tunjangan, serta potensi biaya seperti pembayaran uang pesangon. Kedua, untuk memahami pasar tenaga kerja lokal, sebagai contoh dalam hal ukuran, tingkat pendidikan, serikat pekerja, dan keterampilan bahasa mereka. Ketiga, untuk memahami bagaimana reputasi terkait pekerjaan perusahaan sekarang di tempat tersebut dapat mempengaruhi outsourcing ke tempat ini. Dan terakhir, untuk memutuskan sejauh mana perusahaan harus mengintegrasikan angkatan kerja lokal ke dalam organisasi korporat perusahaan induk. Peran SDM dalam perekrutan dan seleksi offshoring. Para pemberi kerja menekankan 3 masalah perekrutan, yaitu pertama, kekurangan keterampilan, kedua, perekrutan dalam jumlah besar, kebutuhan untuk mempekerjakan ratusan atau ribuan karyawan sekaligus memperumit perekrutan, yang terakhir yaitu penyaringan. Peran SDM dalam retensi karyawan offshoring.
Sifat pekerjaan ini yang bertekanan tinggi dikombinasikan dengan kekurangan keterampilan menghasilkan tingkat pengurangannya tinggi. Untuk mengurangi tingkat pengurangan yang tinggi, manajemen SDM mengambil langkah-langkah seperti yaitu pertama memutuskan beberapa target tingkat pengurangan untuk mengukur kinerja retensi pemberi kerja. Kedua, mengidentifikasi pengungkit apa yang dapat mengurangi pengurangan, termasuk lebih banyak pelatihan dan pengembangan, kompensasi dan tunjangan yang lebih baik, dan kesempatan karir yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai manajemen dan kebijakan penyusunan staf internasional, yaitu ada praktik etnosentris, kebijakan polisentris, dan praktik geosentris. Menyeleksi manajer internasional, yaitu pertama ada pengetesan, kedua prata yang realistis, ketiga penyaringan adaptabilitas, dan terakhir yaitu keempat tren seleksi. Melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri itu ada dua cara, yaitu mengorientasi dan melatih karyawan untuk penugasan internasional. Kedua, penilaian kinerja manajer internasional. Bagaimana memberikan kompensasi kepada manajer luar negeri, yaitu pertama pendekatan posisi keuangan, dan kedua relasi tenaga kerja di luar negeri. Bagaimana dengan terorisme, keselamatan, dan sumber daya manusia global, yaitu dengan cara mengambil tindakan protektif. Kedua, repatriasi permasalahan dan solusinya. Ketiga, mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif, dan terakhir menerapkan sistem SDM global. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.